ngopi sih, ayo di kopiin dulu biar enak, nyendernya enak. Jawa kopi sih, nyender sambil merung. Oke, halaman berapa ya? 38, halaman 38 bagian bawah. Waqad yatawalladul kaslu min kasratil balqamin warrutubati wa tariqu taklilul ta'am. Ini kalau nanti orang yang banyak makan ini kesinggung. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil musannifi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fi hayatid darin amin ya rabbal alamin. Halaman 38 bagian bawah, ta'limul muta'allim. Insyaallah memberikan barokah buat kita semuanya setelah tiga kitab sudah khatam. Mari kita sama-sama kita ta'zimul ilmi, kita ta'zim terhadap ilmu. Mudah-mudahan ilmu ta'limul muta'allim bisa diimplementasikan, bisa diamalkan, walaupun dari awal sampai akhir nanti itu cuman sedikit umpamanya. Yang penting manfaat diamalkan buat kita semuanya, sehingga manfaat untuk pribadi khususnya, umumnya buat keluarga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yatawalladul kaslu wa qad yatawalladu lan yakti, teman-teman melahirkan, memunculkan al kaslu. Opo al kaslu? Malas. Malas itu akan muncul min kasrotil balgomi, dari banyaknya riak, cairan riak yang ada diri kita itu memunculkan kemalasan buat kita. Itu logikanya betul. Dulu ketika zaman makan dulu disuruh bersiwak. Kalau nggak siwak, kalau sikat gigi, lidah tuh dikrok pakai sikat supaya tidak ada riak, tidak ada cairan-cairan lendir-lendir yang nempel di lidah. Itu salah satu yang akan memunculkan malas kita dalam belajar, dalam menghafal dan segala macam. Itu salah satunya riak. Itu kadang-kadang kan licin ya di ujung lidah itu dikrok pakai pakai sikat gigi. Wah, itu zaman dulu itu sampai muntah-muntah. Supaya apa? Kalau Kiai bilang itu pertama cuman ngasih taunya seperti itu. Ternyata ketika mengaji ta'limul muta'allim malah kita bahas di bawahnya. Warutubati, dan juga badan yang berminyak atau basah badan. Itu yakin timbul malas. Yang ada hanyalah malas ngaji, malas belajar, malas opo ae. Akhirnya buka baju dan segala macam karena teles itu berminyak. Teles lah gitu, apa teles ya? Ya keringetan, tapi keringet upamanya keringetnya keringet yang ini ya. Mau malas ngaji, malas segalanya. Salah satu yang akan memunculkan, melahirkan suatu kemalasan itu yang pertama tadi riak. Ada riak di sini. Apa namanya? Ya dahak di sini. Mau malas nyampun. Wa tariqu taklilut ta'am,
munculnya itu semuanya, munculnya riak, munculnya dahak, munculnya keringat atau badan berminyak itu, dan cara yang paling efektif adalah watoriku taklihi, jalannya adalah, caranya adalah menyedikitkannya, taklilut to'ami, menyedikitkannya makan. Jadi makan itu rasa akeh-akeh ngono. Kadang-kadang awak dhewe lho, mentang-mentang gratis kan ngono. Wep lep wes, yang penting ngewarek apa mana santri. Orang ngaruh, orang ngurus. Mongpong ono wis pokoke sak lep kanan kiri ikan, tangan kanan nasi. Nasinya habis, ikannya masih. Pengalaman itu santri. Makanya saya bilang apa, kita yang sudah ini dijaga menyedikitkan, bukan nggak makan tapi menyedikitkan. Jadi bagaimana caranya kita menahan emosi ketika banyaknya sekian banyak makanan, tapi kita itu latihan sabar untuk tidak makan yang lain. Ada 4-5 macam warna lauk, ini kadang-kadang kita semuanya dimakan, padahal itu ujian loh buat kita. Dikasih umpannya sama istri, ada telur, ada ayam, ada orek, jengkol, ya kan, sayur asem, terus 5 kan, belum kerupuk, belum sambel. Masya Allah, masuk kabeh. Manusia itu masya Allah rakusnya orang ramis. Salah lagi. Padahal jawabannya ringan kalau dijawab sama istri. Inilah saya akan menahan bagaimana nafsu saya supaya terjaga dari ini. Alasan. Bilang aja orang enak masakanku jadi ngono. Lagian kebanyakan asli banyak. Maka santri-santri itu sampai sekarang saya setuju loh, santri waktu yang di Jawa Timur sekarang ini itu cuma 2 macam, kadang 1 macam. Saya setuju. Karena apa? Untuk melatih ini kadang cuma sama tempe doang sama sambal seuplik. Kalau enggak apa namanya itu kecap dibuat kecapnya sedikit, akhirnya dibanyakin, kan tetap aja warnanya kecap. Dikasih irisan bawang, kasih irisan cabai, buat 20 orang kecap cuman 5.000 cukup. Yang penting akhirnya banyak, rasanya rasa kecap, ya asin, ya pedas gitu. Dikasih tempe irisan tipis-tipis juga, masya Allah, itu aja nasinya sepiring gitu. Kiran pulang ke sini dendam, boy masuk, lep ini lep, mau apa lep, wes pokoknya masuk semua. Ampun, pulang dari rumah, pulang ke pondok gemuk, dari pondok ke rumah kurus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Ini yang terjadi, ternyata kita disuruh menyedikitkan makan supaya apa? Tidak terjadi kemalasan. Orang makan itu masya Allah nih, sebelum makan galak, habis makan bego. Iya, penyakitnya begitu. Habis makan kuelan, kalau males begitu. Oh coba wareg, opo-opo yo males, lapo-lapo yo males. Wah wareg sih tah, engko sik masih wareg. Arep ngerjani opo ngono sik tah, aku sik wareg. Padahal ngerokok ora males, ngerokokan. Aduh. Itu nyata. Gila dikatakan ittafaqo sab'una nabiyan, sepakat. Nah ini sepakat nih. Sepakat sab'una 70 nabiyan, nabi, 70 nabi. Padahal yang wajib kita ketahui adalah 25, masya Allah. Di sini sudah dikatakan ternyata nabi itu lebih dari 1000. Ini ada 70 nabi sepakat ala anna kasrotan nisyani, terhadap sesuatu banyaknya lupa nih, min kasrotil balgomi, dari banyaknya riak atau apa namanya, dahak. Sepakat bahwa
Yang namanya kemalasan itu berawal dari banyaknya dahak, wa kasratul balgomi, dan banyaknya dahak, min kasroti syurbil ma, berawal dari banyaknya minum. Banyaknya minum. Kakean minumnya. Bobor badan makai minumnya, ngoncang ngencing. Padahal kan ada aturannya. Dokter aja ngasih aturan apa? Berapa liter? 8 liter kalau salah. Apa berapa liter? 8 liter. Dokter ini melebihi itu, masya Allah. Akhirnya apa? Semua terjadi. Wa kasratu surbil ma. Nah ini gandengannya, runtutannya ya. Dan banyaknya minum gara-gara min kasrotil akli, gara-gara banyaknya makan. Kalau udah banyak makan, yo ngemil, yo minum, yo makan, yo minum. Itu awalnya dari makanan. Makanan awalnya. Yo makan, yo minum, yo makan, yo minum, yo ngemil, yo minum. Coba saya tanya nih, kalau habis makan ini orang minum mau malah sewer. Nih makan ini aja nih gorengan nih. Gorengan ala Anwar. Ya, masuk TikTok nih. Kalau mau beli dicondet, bayar war, gitu war. Jadi viral dari situ, pada beli di situ rame kacau. Wal khubzu. Saya ulang lagi ya, biar mana apa namanya? Biar urut. Orang yang malas karena banyaknya malas berasal dari banyaknya dahak atau riak. Yang banyaknya riak dahak itu berasal dari banyaknya minum. Orang yang banyaknya minum berasal dari karena banyaknya makan. Itu runtutannya ke sana. Maka orang yang banyak makan adalah orang yang malas. Gimana mau malas, makan aja kagak, orang kagak ada makanan gimana? Udah nggak ada makanan, malas pula. Wah, nemen ini. Bener nemen. Orang gak kerja, jarang makan, malas pula. Ini lebih nemen lagi. Lebih terlaluan. Wal khubzul yabisu, wal khubzul yabisu, tapi wal khubzul yabisu dan roti kering. Roti kering. Nah, roti kering itu roti kering. Yaqta'ul balgomi, dia akan memangkas, memotong atau bisa menghilangkan sedikit riak. Roti kering loh, roti kering. Dia kalau ketika dimakan dia akan ikut ke dalam, Itu akan memangkas. Makanya kenapa saya bilang tadi yang saya katakan kiai saya masih teringat gitu, Yeko Marsola itu. Kalau lagi ngobrol begini. Julali, awakmu menghafal Quran, kamu banyak ngaji kitab segala macam. Kalau sikat gigi, tolong sokro itu tengahnya itu. Sikatan, sampai lidah setelah gigi semua. Itu mana ketika kokohek, ya apa namanya di gitu kan. Itu lendir, masya Allah, wakil tenang. Banyak lendir, dan itu masuk enteng. Kita baca Quran itu enak banget, tapi kalau banyak di sini riaknya, mau umpamanya yaqulu subha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Itu kalau ada riaknya di sini, masya Allah, wangel teman keluarnya, susah keluar. Tapi kalau udah bersih, masya Allah, itu caranya seperti itu, digosok sampai lendir itu keluar, lendir itu banyak. Mungkin yang pernah ngalamin ya, tuh Pak Mas mungkin ngalamin, yang lain mungkin yang belum, coba besok. Tapi jangan ditelan itu sikat giginya yang ntar ditelan lagi sikat gigi alat saking ke dalam alat. Wal khubzul yabisu, roti kering,
yaqta'ul balgoma, akan mengurangi atau memangkas, yaitu atau menghilangkan sedikit-sedikit tentang riak atau dahak kita. Wa kadzalika lan itu semua aklu zabibi, memakan anggur kering pun. Nah, anggur kering, kalau ada kan anggur basah, ada anggur kering, ada anggur basah. Ada anggur merah. Langsung aja kalau masalah anggur, ada anggur kering, ada anggur basah, dan anggur merah. Anggur merah ya bahaya malah. Yang namanya anggur kering pun akan menghilangkan alar riki wala yuksiru, terhadap yang namanya riak-riak, yang namanya segala sesuatu yang mungkin basahnya badan, wala yuksiru minhu, dan tidak memperbanyak daripada, dan jangan juga memperbanyak makan, karena akan menyebabkan anggur merah nanti, menyebabkan ya banyak yo, masih makan nasi kakean ya muntah tuh, apalagi anggur. Hatta la yahtaja ila surbil ma, sehingga tidak membutuhkan terhadap minum yang banyak airnya, jadi sekedar aja. Jadi kalau umpamanya sekarang saya kasih tahu tentang sikat gigi ya benar-benar di ini, kalau itu kan nggak mengandung harus minum kan itu. Kalau yang namanya roti kering walaupun sedikit tapi kan butuh air. Nah, ini mengurangi itu semua, saya yakin akan tercipta hal-hal yang mudah-mudahan akan menghilangkan kemalasan. Fayazidul balghamu, maka menambahkah riak. Kalau tambahnya air, tambah minum, ya tambah riak lagi nanti. Tambah namanya dahak lagi. Ini akan menginikan kita. Pada akhirnya di sini yang tentang tadi saya bilang sikat gigi, wasiwaku yuqallilul balgoma, yang namanya siwak, wasiwaku lan utawi siwak yuqallilu, menyedikitkan al balgoma, menyedikitkan yang namanya dahak ataupun riak. Jadi siwak itu, makanya siwak itu luar biasa. Kalau dalam fikih dikatakan as-siwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan pada keadaan apapun kecuali pada keadaan sholat. Allahu Akbar. Oh, enggak boleh. Sebelum sholat boleh. Sesudah boleh. Orang lagi puasa pun pagi-pagi karena habis bangun tidur tuh kan ambune luar biasa. Ambune apa? Ambu batang. Boleh siwak. Itu ini orang siwak mustahabun fi kulli halin. Umpamanya bangun tidur saking baunya mulut, walaupun bau mulutnya orang puasa itu adalah orang yang bau, kata di dalam hadis dikatakan bau minyak kasturi, tetap ada nggak nyaman bagi kita pelaku tidur siang. Tidur siang karena malam melek, puasanya tidur, tahu-tahu buka poso, wis nyaman wis uripe. Pagi habis subuh turu, tangi jam 11 siap-siap, iya nih jam 11 pas adzan, Allahu Akbar, dibangunin. Kalau bangun, kalau nggak bangun jam 2 baru bangun sholat, turu meneh, mari asar, sholat asar, leha-leha keturun, bukan tidur tapi ketiduran. Tangi lagi digugah karo bojone nek ora karo anake karo dulure, tangi. Allahu Akbar, iki sholat apa maghrib. Alhamdulillah. Enteng temen. Di sini enak cuman berapa jam, 12 jam. Di Belanda berapa jam itu? 18 jam kan?
itu lebih lama lagi, turunnya lebih akeh. Mentang-mentang tidurnya orang berpuasa, ibadah. Alasannya ya Allah, orang males ya alasannya wakeh. Males itu orang males, alasannya wakeh banyak banget. Mentang-mentang udah tidurnya orang puasa adalah ibadah, turu bangun-bangun malam begadang, kebalik kan, kebalik. Sopo iku? Yo aku dewe yoan. Ampun. Wa kadzalika akluz zabibi 'ala riqi wala yuksiru minhu hatta la yahtaja ila surbil ma. Jadi jangan sampai kita memperbanyak daripada makan itu, makan roti kering, makan apa namanya? Anggur kering, itu karena akan membutuhkan yang namanya air, nanti keluar riak lagi, maka biasa-biasa aja. Sebenarnya suruh menahan daripada emosi kita supaya tidak nafsu kita supaya tidak banyak makan gitu doang. Ya makan apa saja sebenarnya, makan apa saja supaya kita tidak nafsu hal-hal seperti itu. Coba besok dicoba, besok suami istrinya nyiapin 5 macam, umpamanya 5 macam. Besok coba. Coba gitu kan. Jadi jawabannya yang ilmiah lah, bukan jangan jawaban kita bukan gitu. Jadi apa namanya dikasih makan banyak macam, apa dari gulai ada, sayur asem ada, sambal ada, ini ada. Kita makannya sambal sama tempe doang umpamanya gitu. Tes nafsu kita supaya itu. Pernah nggak ngetes gitu? Wallah aku nggak pernah ngetes gitu. Luar biasa. Kayak kepengen. Tapi ya harus bisa, harus coba. Mencoba itu lebih baik daripada dihianati, karena pernah dihianati sakitnya di sini. Iya serius. Ya kan, ayo dicoba. Besok istrinya suruh masak, gak usah diomongin masukin, ntar kita yang nyuruh masak ternyata kita nggak makan, ngaco itu tambahan. Biarin aja, masak apa tapi makannya cuma 1 macam aja atau 2 macam aja. Tahan nafsu yang tadi enak banget, ada gulai, ada ayam, ada ini, biarkan aja dia ngeliatin kita makan. Besok andai kata kita nggak makan, nanya kagak, besok kagak dimasakin, cuman masakin tempe sama sambal doang. Kapok lu. As-siwaku mustahabun fi kulli halin. Nah itu di dalam kitab Fathul Qorib, kalau pernah saya baca, mungkin pernah kita pelajari di malam Rebo. As-siwaku mustahabun fi kulli halin. Ini dasarnya. Siwak itu disunahkan dalam keadaan apapun. Nanti masalah puasa itu berbagai macam madhab, berbagai macam variasi pemikiran narasi untuk bolehnya kapan, ininya kapan. Nah itu yang dibolehkan adalah bangun tidur yang baunya sampai bau batang. Apa bau batang? Pakai aku ngarani bau batang wis. Nek cara kono yo ambu batang. Walah. Cangkemmu ambune ambu batang wis. Ambu acin kayak gitu. Enak nek ngomong Jawa iku enak kelep. Wasiwaku lan utawi siwak yuqallilul balgoma, menyedikitkan yang namanya dahak atau riak, wa yazidu fil hifdi. Dan ini nih kenapa kiai-kiai itu selalu ayo kalau sikatan ilatmu, sikatan lidahmu, sikatan. Ya kemarin itu ngomong sikatan supaya apa di sini, wa yazidu fil hifdi wal fasohati, menambah di dalam hafalanmu
menjaga hafalanmu dan juga wal fasohati dan fasohahmu akan fasih dalam Al-Qur'anmu. Coba kalau banyak ini riaknya mangan yo akeh sampai kalau apa namanya kenyang lah keluargen umpamanya ha aja akan ada riaknya. Alhamdulillah, 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 yakin itu. Kalau udah kalau disebut aduh wis kakek mangan iki wis. Iya, kakek mangan iki wis. Angel aku. Makanya si ngaji-ngaji mbak bapak-bapak, bu ibu-ibu di kandani haknya sing bersih wis wae walah wong is akeh-akeh lemu kabeh akeh mangan iki akeh ngombe wis. Wa yazidu fil hibdi dan menambahkan dalam hafalan wal fasohati dan fasohahnya akan ditambah. Yakin tuh udah bu, mantep udah. Makanya kiai-kiai guru-guru kita itu di Jawa Timur itu selalu menyarankan yaitu sikat giginya hayo dibersihkan lidahnya. Besok dipraktekan, kalau nggak pulang dari praktekan sampai berapa banyak lendir yang ada di lidah kita. Nanti betul, nanti disiram, masya Allah, yakin banyak, walah banyak. Itu gak harus sekali, tiap sikat gigi pasti keluar lendir. Kenapa? Kita itu makan dan minum terus, apalagi di Jakarta ini semua kecukupan loh makan minum loh, makan minum kecukupan. Coba ada yang makan sehari makan besok enggak ada, sehari paling yakin 3 kali wajah-wajahnya. Wajah-wajah paling ya paling tidak 2 kali wajah-wajah begini. Iya. Oh sarapan pagi bener. Jadi makan 2 kali bener-bener, iya bener. Saya ngomongnya makan bener ya. Kalau pagi breakfast ya, sarapan. Yo pokoknya pagi aja. Fa innahu sunnatun saniyatun. Fa innahu maka sesungguhnya siwak itu sunnatun, sunnah. Maka saya bilang tadi asiwaku mustahabun fi kulli hal, disunnahkan pada setiap keadaan. Siwak sunnah. Nek orang duwe siwak ngomong nang aku ning isor wae. Ya, kalau nggak punya siwak di bawah ada banyak. Di meja tinggal ngambil sebenarnya tak deleh yang mau. Kadang-kadang saya mau nawarin siwak orang tahu ya, wajah-wajah orang tahu siwakan. Padahal itu walaupun kayak apa baunya mulut itu nggak bakalan bau siwak, pasti terserap. Yakin nggak bau mulut. Mau baunya kayak apa nih, bau tidur siwakan set dicium itu siwak gak bakalan bau mulut kita, itu pasti masih bau siwak. Tes ya, habis ini tuh bau siwak, tapi gak nawarin sih, orang gak ada yang mau. Orang kulino, nah iya kulino sih. Padahal mah siwak dengan odol itu akan lebih kuatan siwak. Saniyatun yang luhur, yang mulia. Jadi siwak itu sunnah yang tinggi, sunnah yang mulia, sunnah yang hebat. Ini jauh dengan sikat gigi, jauh. Wa yazidu fi sawabis sholati, wa yazidu dan menambahkan fi sawabis sholati di dalam ganjaran setiap sholat kita. Wallah. Wis ganjaran itu iming-iming pahala kan luar biasa. Siwak loh. Makanya siwak ini jangan disepelekan. Ternyata siwak yang sekecil itu ketika kita pakai untuk sholat pun kita punya ganjarannya. Karena apa? Di sini sunnatun saniyatun.
sunnah yang luhur, sunnah yang tinggi, sunnah yang luar biasa. Wa qiraatil Quran, dan juga akan menambahkan pahala ketika kita membaca Quran. Ila hadratin Nabil Mustafa khususan ila min jami'il hufad wal mufassirin aina makanu khususan min masyayikhinal Qur'anil Karim Syekhina Syekh Ismail Nawawi wa Syekh Fasir wa Syekh Ali, cuma khususan ila Syekhina Syekh Muhammad Qamar Sileh wa Syekh Jadun Anwar, wa khususan ila Syekhina Syekh Hashim Asyari wa masyayikhihim hatta ila silsilati Rasulillah wa malaikat Jibril radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Langsung ke Fatihah, langsung siwak. Udah kita sanad kita dari mulai guru kita sampai namanya malaikat Jibril yang membawa wahyunya, itu kita Fatihahin. Apal belum? Saya nanya yang dikasih, saya nggak nanya. Yang dengar kemarin, udah hafal belum? Belum. Aduh. Wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran akan berpahala gara-gara kita memakai siwak. Masya Allah. Wa kadzalika lan kaya mengkono ne cara Mas Mahbubi kaya mengkono opo? Al-qai'u, muntah. Nah, muntah gara-gara pakai siwakan aja akhirnya kita muntahkan. Itu akan membersihkan lendir-lendir, yang akan membersihkan riak-riak. Masya Allah, luar biasa. Yang tadinya mungkin keluargan, kekenyangan, akan keluar segala sesuatu yang menyambut, yang berhubungan dengan tenggorokan kita supaya kita pas. Yuqallilul balgoma, menyedikitkan, dan namanya riak, muntah, itu akan menyebabkan sedikitnya riak atau dahak kita. Warutubati, dan juga akan menyedikitkan atau menghilangkan yang namanya rutubat, keringat atau badan yang berminyak. Kadang-kadang kita berminyak itu lengket, cepel, bahasa cepel ya? Cepel bahasa orang. Iya, cepel bahasa orang loh. Ulah. Nah, pliket ya, kayak bukan keringat tapi begini, pliket ya, nih coba. Oh iya, iku yakin males mau membaca, mau belajar iku males. Kenapa? Awake pliket nih. Nih coro si Akil karo Anwar iku tadi oke. Cepel. Laleket. Wa tariqu taklilihi, dan cara atau jalannya untuk itu semuanya harus taklilil akli, menyedikitkan makan. Dari itu semua yang kita bahas, caranya itu menyedikitkan makan. Ayo, minimal sehari biasanya 6 kali, dikuranginlah besok 4 kali. Yang 4 kali kurangin jadi 3 kali. Yang 3 kali kurangin 3 kali tapi porsinya dikit, tetap 3 kali gitu, porsinya dikit. Yang tadinya makanannya banyak, ikannya banyak, dikurangin, yang tadinya 5 dikurangin jadi cuman 2 macam aja gitu. Itu caranya supaya nanti semangat itu. At-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli. Nah ini, dengan cara menyedikitkan makan, dengan harapan fi manafi'i, di dalam manfaat. Kita harus berpikir begini, kita menyedikitkan makan dengan cara berpikir ta'ammal. Jadi kita ta'ammul, kita berpikirnya begini. Ta'ammul itu angen-angen, tapi berpikir bahwa dengan menyedikitkan makan akan bermanfaat. Qillatil akli, dengan menyedikitkan makan, wahia asihatu oya, dengan menyedikitkan makan kita akan sehat. Gak harus lihat ke tadi riak, gak harus ke mana, ke
banyaknya keringat, gak usah ke sana. Tapi ini di mana fi'ikillatil akli, berharap, berangan-angan manfaat dari menyedikitkan makan itu adalah as-sihhatu, sehat, wal iffatu, dan juga terjaga dari hal-hal yang apa saja. Kesehatan kita dijaga, dari perilaku dijaga. Masya Allah, kita ngaji juga nggak malas, kerja nggak malas, ini kerja malas apalagi ngaji, kerja aja malas. Kerja aja malas, apa ngaji, kerja aja malas gimana ngaji kan gitu. Wal isaru, dan mengalah, harus banyak memberikan penghargaan kepada orang lain daripada diri kita sendiri, banyak mengalah, itu udah beres. Jadi prinsipnya begini, dari awal sampai hari gini, orang yang banyaknya riak, banyaknya minyak ataupun keringat, itu gara-garanya banyaknya minum gara-gara banyaknya makan. Untuk menghilangkan itu semua, yang pertama kita dihancurkan untuk memakan roti kering ataupun anggur, bukan anggur merah, anggur kering, Jess. Anggur merah lo mah. Anggur hijau. Yang kedua disuruh bersih siwak. Itu kan agak-agak angel nih gara-garanya ini, tapi kita harus punya pemikiran, ta'amul, berangan-angan, oh iya, menyedikitkan makan itu ternyata itu sehat, ternyata itu bisa menjaga dari kita sendiri kesehatan kita, dan juga ternyata menyedikit makan itu ternyata harus bisa menjaga dari itu semuanya, dan juga harus mengalah, itu enak jadinya. Waqad qila, dan dikatakan di dalam syair, dikatakan fa'arun summa arun summa aru, nih celaka kemudian celaka kemudian celaka, tuh itu syairnya luar biasa nih. Fa'arun maka celaka, summa arun kemudian celaka, summa aru kemudian celaka, 3 kali tuh. Syafa'ul mar'i, celakanya orang-orang yang memperbanyak di arah makan. Opo, daging sapi masuk, daging kambing masuk, terus ayam masuk, terus apa, kangkung masuk, bayam masuk, sayur asem lep, kangkung bayam sapi ya doyan, sapinya dimakan manusia, bayam iya dimakan juga sama manusia, rakusan mana sapi sama kita. Ampun, makane ambune menungso ora karuan nek wis dadi bakang. Iya, baunya manusia itu luar biasa kalau udah jadi bangkai, tapi tidak najis, beda dengan hewan gitu. Itu luar biasa ya, dimuliakannya oleh baunya kayak apa tapi tidak najis. Itu ya. Wanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol wallahu a'lam bishawab. Dikit-dikit aja ini yang mau habis nih. Udah tinggal bab 6 faslun. Nah, 1 malam Jumat lagi habis, langsung ke pasal fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Mantap ini ntar. Wallahu a'lam bishawab. Ini tadi saya bener nggak ada yang bangunin, nggak ada yang ini tuh, saya bilang ini kacau. Istri masuk ke kamar, saya di belakang rokok, tidur kursi ketiduran. Tadi nih mau ke sini, mau ke atas, jam berapa, jam 8:30 kan, 8:30 lah ngerokok di kursi, tidur kaget saya. Astagfirullah, jam berapa, 10 persis setengah 10, Allahu Akbar. Istri saya lagi di kamar aja, ya apa, bunda lagi di kamar gini aja. Astaga, kenapa bun gak dibangunin? Dikirain udah ke atas.
Aduh, hampir gak ada yang bangunin sampai jam 10 itu bisa. Tahu-tahu ada yang bangun persis setengah 10. Ya Allah ya Rabb. Ketiduran bener-bener.